Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas lagi soal suspensi, sama sekalian bahas soal oli untuk motor Yamaha NMAX ini. Kalau membaca ngikutin blog kupasmotor.wordpress.com pasti tahu kebiasaan penulis itu selalu tambah minyak goreng kalau di oli mesin. Ini sudah pakai juga, sudah tambah minyak goreng, terus selain itu olinya penulis itu pilihan untuk yang harga terjangkau itu merek Pertamina. Penulis belum kesampaian coba oli total atau half oli, padahal sebenarnya pingin. Sementara seringnya coba-coba oli yang jelek-jelek. Ada yang bilang oli Federal bagus, tapi rasanya kok oli Federal itu terlalu mirip dengan oli Pertamina. Jadi penulis curiga oli Federal itu ngambilnya dari Pertamina juga. Mungkin paling nggak bahan mentahnya atau apa. Tapi menurut penulis daripada Federal mending sekalian Pertamina, lebih murah. Untuk oli yang biasa penulis rekomendasikan itu oli Mesran Super atau Fastron Techno. Dan dari beberapa kali percobaan itu kalau ingin yang awet, Fastron Techno sama minyak goreng. Kemarin penulis sudah ganti oli di motor Suzuki Next 2 itu oli Fastron Techno 15W50 itu bisa sampai hampir 9.000 ya. Ini penulis riset dulu kilometernya. Ini 40,5 habis kemarin dipakai anak. Penulis mau coba kalau pakainya agak galaan, soalnya kan kemarin dipakai Eco macet-macetan kencang itu dapat 45 km per liter. Ini penulis ingin coba kalau pakainya agak kasaran tapi tetap kecepatan top speednya dibatasi. Agak repot juga ya, kecepatan dibatasi, soalnya ini tenaganya gede, mau akselerasi terlalu gampang. Dari oli untuk motor ini penulis pinginnya itu ya sama Fastron Techno, cuma masih ragu-ragu mau yang 10W40 atau 15W50. Kalau pinginnya akselerasi sih 10W40, tapi penulis pingin juga 15W50, tapi ya nggak tahu lagi lah. Penulis pingin merasakan dulu gimana caranya pakai gimana rasanya pakai oli bawaan. Ini kan mestinya oli bawaan itu 10W30 kalau oli matic kan. Merasakan gimana tarikannya. Nanti kalau langsung dikasih 15W50 bagaimana rasanya, pakai 10W40 gimana rasanya. Soalnya penulis agak sensitif soal oli ini, soalnya kan penyakitnya motor Yamaha NMAX ini kan suara mesin kayak mesin jahit. Tok tuh pacet ya, yang suara kedengaran enggak. Ya suara seperti itu masih halus ya. Itu kilometernya kok sudah 44,8 ya. Gak salah tadi. Padahal penulis geber tadi. Jadi sampai lupa tadi. Untuk oli ini kan katanya penyakit
terbesarnya dari motor Yamaha ini dari VVA nya Yamaha NMAX, mungkin Aerox, mungkin R15 juga. Itu VVA nya itu agak sering kocak gitu loh. Jadi karena kocak ini suaranya jadi berisik, kayak mesin jahit katanya. Ini sih kalau suara stasioner halus, dibuat RPM agak tinggi, selama nggak dibuat narik, masih di sandar tengah, halus juga. Cuma ya tetap ada getaran mesin sih. Jadi sempat punya cita-cita di engine balancing, nggak cuma dari apa balancernya aja yang dipaskan, yang dituning, tapi juga dari noken asnya dibuat balance kan. Noken asnya NMAX itu spesial, ada dua soalnya VVA kan. Nah, bisa enggak itu noken asnya di balancing, dikasih lubang atau apa di bagian nongolnya itu, biar kalau muter kencang nggak geter. Ya, kembali ke olinya ini disebut bikin apa, bikin suara kasar. Penulis curiga suara kayak mesin jahit, terus bagian VVA nya aus itu karena oli. Karena yang namanya bagian komponen itu rasanya nggak boleh nggak kalau di motor biasa loh ya, itu merupakan bagian yang paling awet. Jadi di as, di noken as, di valve macam-macam. Soalnya kan pelumasannya modelnya bearing apa, jurnal bearing itu berlandaskan pada oli. Jadi kalau olinya cukup, olinya bagus, nggak akan terjadi aus itu. Tapi kan nyatanya itu disebut penyakit, banyak yang mengalami. Terus apa yang harus dilakukan itu? Kalau menurut penulis, olinya yang ditawarkan oleh bengkel resminya, oleh dealer juga, oleh Yamaha-nya secara resminya kurang bagus. Yamaha memang dibanding AHM Oil mungkin masih mendingan ya, tapi menurut penulis masih kurang. Yang buat sih bukan Idemitsu tapi Nippon Oil. Kalau ada juga, kalau nggak salah ada Idemitsu-nya juga di beberapa jenis. Nggak tahu ini kalau Yamaha NMAX dikasih apa sama bengkel, masih belum tahu ya yang mana. Soalnya sintetik gitu belum tentu perlindungan olinya makin bagus. Justru apa, kalau dari sisi film strength, daya pelicin, yang sintetik itu justru kalah bagus dengan yang mineral, karena fokusnya beda ya. Waktu difiltrasi, disuling, itu bahan-bahan oli yang bikin licin itu justru hilang. Jadi oli grup 1 itu lebih licin dari oli grup 2, lebih licin dari oli grup 3. Nah, untuk buat licin itu biasanya kalau standarnya pabrikan itu adalah diberi ester, itu jadi lebih licin. Cuma ester itu kayaknya mahal sekali. Oli pakai ester itu harganya nggak karu-karuan mahalnya. Nggak ada oli di pasaran yang 100% ester. Esternya paling cuma 2%, 5%, tapi ngomongnya oli ester. Dan kalau lihat
kasus VVA aus disebut penyakit, menurut penulis olinya kurang bagus. Juga ada cerita Yamaha NMAX, aduh stoknya nggak enak. Emang kayaknya bawa tiap hari kalau jalannya kayak gini, stoknya harus perbaiki dulu. Nah, ini kilometer per liter 47,5 ya. Tapi emang dari tadi nggak sempat gas, nggak sempat main petot-petotan sih. Lebih banyak stasioner, lebih banyak konstannya. Sampai mana tadi? Terus lupa wes. Pokok soal oli gitulah, oli orisinil itu nggak begitu bagus. Oh iya, suara tadi bahas suaranya NMAX baru ya. NMAX baru yang versi 2020 itu kan suara mesinnya halus. Nah ternyata ada yang komplain setelah dipakai 4 bulan suara mesinnya jadi agak kasar. Menurut penulis ini terjadi karena olinya kurang bagus. Kalau olinya bagus ya nggak akan tambah kasar suara mesinnya. Mulai dari masih baru sampai ya sudah berumur, suaranya mesin tetap halus. Kalau sampai terjadi kasar berarti itu olinya jelek. Jadi mungkin istri kayaknya pasti protes nih kalau misalnya habis ganti oli gitu, langsung habis di servis pertama dapat oli terus langsung ganti oli, itu pasti istri protes. Jadi mungkin ini ganti olinya ya setelah 1000-an gitu loh, setelah sebulan nulis ganti oli. Dari 1000 km setelah servis pertama, ini belum servis ya, setelah servis pertama akan ganti oli. Terus nanti bisa dilihat juga apakah oli yang bawaan motor masih baru itu beda kualitasnya dengan oli yang dikasih di bengkel. Kalau biasanya sih beda. Jadi kalau di Honda itu kayaknya oli yang di motor baru yang masih news dari pabrik itu kualitasnya jauh lebih bagus daripada oli yang dikasihkan di bengkel resmi. Jadi termasuk juga oli SPX, MPX gitu kayaknya punya Honda yang bawaan motor itu lebih bagus daripada oli pemberian bengkel. Makin siang kok panas-panas gini makin nggak enak sesekoknya. Ya wes lah, bahas sekok ini tadi pokoknya sebelumnya penulis sudah buat video, belum diupload emang, tapi sudah buat video bahas soal suspensi. Penulis sebutkan suspensi YSS, suspensi Ride It, suspensi Scarlett, Öhlins, YSS. Tadi penulis lihat-lihat lagi, ada beberapa yang menyarankan X-Ride. Penulis tadi juga cuma sempat nyebut DBS sekilas ya. Ya wis, sekarang bahas DBS, X-Ride sama KYB. KYB itu oli gelap ya, oli yang penjelasannya paling ngaco, websitenya kacau. Kalau lihat penjelasannya itu oli apapun disebut double shock, double action, pakai twin tube, ya ngawur lah wis. Penulis nggak jelas apa, nggak tahu apa sekarang sudah dibenerin atau enggak. Tapi yang jelas waktu terakhir penulis lihat tahun lalu ya, itu penjelasannya ngaco banget. Jadi suspensi yang jelas-jelas bagian tabungnya di atas, bagian twin tube itu
bagian porosnya kelihatan di bagian atas, sementara yang biasa itu di bawah. Yang twin tube itu upside down, suspensi belakang upside down. Jadi yang batang suspensi yang kelihatan itu yang sebelah atas. Nah, sama KYB itu disebut gitu semua. Padahal kan twin tube ya harusnya yang kelihatan kelihatan batangannya itu, kelihatan logamnya itu yang atas, tapi ini yang bawah pun dipanggil twin tube, jelas ngawur lah. Semua suspensi disebut sangat nyaman, nggak peduli yang mahal, nggak peduli yang murah. Terus nggak ngerti bedanya apa. Yang tabung, yang nggak ada tabungnya disebut sama keterangannya. Memusingkan lah. Kalau dari KYB komentarnya macam-macam. Ada yang nyebut empuk, ada yang nyebut sedikit lebih empuk, ada yang menyebut apa ya, enak banget gitu, suspensi paling empuk. Ya repot juga ya, soalnya dari testimoni itu mereka bandingkannya dengan suspensi nggak manusiawi ini. Aduh, kalau dibandingkan dengan suspensi nggak manusiawi, semua suspensi rasanya empuk semua, termasuk aftermarket yang apa, nggak jelas mereknya itu. Oh iya, penulis sebelumnya nyebutkan YSS keras. Sekeras-kerasnya YSS masih lebih empuk daripada skoknya Yamaha yang ori. Saking nggak manusiawinya, saking nggak masuk akalnya, saking nggak jagonya lah. Ngawur kok, ngasih suspensi kok keras kayak gitu. Yes, Yamaha nggak ngerti karpe kok ya po. Tapi unik, ada satu produk yang unik, yaitu Yamaha X-Ride. X-Ride ini empuk. X-Ride lama ya, yang suspensinya mahal harganya. Bapak penulis lihat di toko online mulai dari 390 sampai 400 ke atas. Mahal. Kalau dibanding dengan oli dibanding dengan suspensi yang tanpa tabung yang lain. Loh, tinggi ya, 49,5 average. Padahal penulis pakai enggak halus. Hebat 99. Jadi yes, suspensinya X-Ride itu disebut empuk. Banyak sih yang mengaplikasikan X-Ride ini. Ada yang aplikasi di Mio, di Vario, Honda Beat, PCX, dan seterusnya. Jadi NMAX itu salah satunya lah, jadi salah satunya. Nah, cuma yang aneh gini, yang ada yang bilang bahwa suspensinya NMAX kalau dipasang di PCX jadi terasa terlalu empuk. Aneh kan? Nah, ini yang pakai di PCX bilang empuk, dipasang di NMAX juga empuk. Apa yang bagus? Ini depan contoh modifikasi NMAX baru yang bagus ya. Jadi melekuknya jadi lebih tersembunyi, tapi tetap bulat. Ya tetap nulis nggak suka. Cekoknya nggak enak. Jadi
penulis berpikir bahwa X-Rite itu mungkin empuk di NMAX, tapi nggak lebih empuk daripada yang lain. Dan penulis curiga NMAX suspensi X-Rite ini mirip-mirip dengan suspensi KYB Z2, KYB ya benar ya. Jadi mirip-mirip. Spotnya. Jadi karena mirip-mirip ya dibilang lebih empuk. ISS DTG yang sama sales ISS itu dibilang keras, itu terasa empuk juga di NMAX. Padahal untuk NMAX ISS itu punya suspensi yang lebih empuk lagi, yaitu G plus. Ada G plus Gold juga. Jadi ya penulis dari ragu lah istilahnya. Ada yang bilang empuk, ini empuk beneran atau gimana, atau membandingkannya dengan suspensi Yamaha NMAX yang kerasnya nggak manusiawi ini. Masa ya sampai kayak enak pol. Terus jadi KYB ya mungkin sama dengan X-Rite. Kalau sama dengan X-Rite ya lumayan empuk walau nggak empuk sekali. Ya SSDTG itu juga lumayan empuk walau nggak empuk sekali. Yang empuk sekali ada. Terus satu lagi apa lagi ya, DBS. Nah DBS ini RC penuh sudah bahas RCP belum tadi ya, lupa. Lewati aja lah. Oh iya sudah tadi penulis nyebut di video sebelumnya sudah bahas SB1 dan SB2. SB2 jauh lebih nyaman katanya. Nah ya wis DBS ini ada 3 pilihan: suspensi yang tanpa tabung, suspensi yang dengan tabung tapi tanpa setelan, dan suspensi dengan setelan. Yang mirip Öhlins, mirip 100% dengan Öhlins, baik dari bentuk sampai dalemannya, sampai valve-nya segala, itu adalah DBS Premium yang tipe 611. Ini harganya 950 sampai 1 juta. Ya silakan hunting sendiri harga pasnya. Tapi itu harganya. Terus ada yang lebih murah, yang tipe 722. Tipe 722 ini harganya mulai 475 ke atas. Ini suspensinya sepertinya model empuk karena ada YouTube-nya Hans Raja Motor, itu menunjukkan motor punya suspensi itu waktu dibongkar bagian dampernya, bagian shock breakernya itu hambatannya terlihat kecil, nggak terlalu besar. Ini tipenya motor hariannya. Sementara itu yang model 611 hambatannya lebih besar, walau setelannya sudah paling minimal. Terus lebih besarnya sedikit ya, masih bisa ditekan tangan. Diklik satu terus terlihat lebih berat, sampai ke tingkat hambatan yang nggak manusiawi. Setelah itu yang tanpa tabung tambahan. Tanpa tabung tambahan ini ada 3 tipe. Ada yang 235, ada yang 285, ada yang 345. Bedanya itu terutama di bentuk dan setelan preloadnya. Yang 285 model upside down.
Jadi dari review-review tersebut, kalau penulis pilih yang tanpa tabung, untuk Kayaba penulis enggak, baik yang dengan tabung maupun yang pakai tabung. Satu, karena kualitas Kayaba penulis ragukan. Kayaba itu pabriknya sekok orisinil seperti yang sekarang terpasang di Nmax ini, dan penulis lihat banyak Yamaha Nmax yang skoknya sudah aus. Skok aus itu kelihatan dari luar, kelihatan kalau motornya lewat goncangan itu goncangannya nggak berhenti-berhenti, kocak banget, kacau. Penulis lihat tahunnya, model tahun lalu pun sudah kacau. Jadi penulis nggak percaya sama kualitasnya Kayaba, penulis anggap nggak awet. Terus penulis juga curiga setelannya Kayaba itu pakai single action, kecuali mungkin yang tipe twin tube. Yang pakai tabung penulis pun nggak percaya. Ya, ini contohnya nih pakai tabung nih, keras, nggak masuk akal. Daripada beli kucing dalam karung, mendingan menghindar merek Kayaba. Mungkin ada yang rekomen mending Kayaba aja. Sorry, kalau nggak coba sendiri penulis nggak tahu. Standar penulis itu termasuk tinggi. Standarnya gara-gara apa? Gara-gara pakai Suzuki Spin. Suzuki Spin itu getaran setangnya minim, joknya empuk, terus apa? Suspensinya lo mantep, buat kencang, nggak kayak gini, nggak kayak Nmax ini. Waktu penulis bongkar juga kelihatan jelas apa ada nitrogennya, padahal itu tanpa tabung ya. Motor zaman dulu, zaman 10 tahun lalu, apa suspensinya sudah pakai itu, sudah pakai gas, istimewa kan. Dipakai jalan kencang, mantap bis, lebih enak daripada yang nulis beli DBS pakai tabung untuk Next 2 sekarang ini, lebih enak. Kalau yang Next pakai tabung itu terasa apa ya, hambatan suspensinya kurang besar gitu. Jadi penulis ragu-ragu juga kalau beli DBS yang apa pakai tabung tapi tanpa setelan. Nah Kayaba ini nggak jelas, keterangannya nggak jelas, ukuran pernya nggak jelas. Kalau disamaratakan antara PCX dengan Nmax, bisa jadi yang Nmax ini dikorbankan sedikit, dibuat lebih keras biar yang di PCX-nya nggak mentok. Kalau modelnya khusus beda lagi, tapi ini kayaknya enggak. Terus jadi penulis nggak pilih Kayaba, penulis juga nggak pilih X-Ride. Kenapa? Mahal, satu buah itu 400.000. Kalau misalnya dua kan jadi itu, jadi 800.000. Mending beli itu DBS yang ada setelannya, modelnya mirip Olin, terus bisa disetel. Walau kalau nggak bisa nyetelnya bakal kecewa 100%. Tapi kalau sudah tahu nyetelnya kan enak, bisa disesuaikan. Mulai dari preloadnya dibuat 0 dulu tanpa preload, terus dampernya dibuat tanpa apa, bikin paling soft 0, terus dilihat lewat polisi tidur masih ngayun atau enggak, tinggal dinaikkan dikit-dikit. Mestinya gitu sudah bakal mantap gitu. Walau suspensinya enggak membedakan antara apa high speed sama low speed, no problem mestinya. Jadi pakai X-Ride enggak mahal. Terus kalau pilih beli kayaknya penulis antara dua, DBS yang tabungnya di bawah atau
yang ada setelannya, jadi yang 611 atau yang upside down. Yang 611 harganya 950.000 ke atas, yang upside down harganya 285.000 ke atas. Terus bagaimana dengan YSS? Kalau YSS mahal, dapat 800.000 itu sama sales disebut keras. Dari spek juga kelihatan keras. Kalau dibandingkan dengan Olins yang untuk beratnya di bawah 80 kg ridernya, itu sudah termasuk yang keras. Jadi ya kalau nggak punya duit untuk beli YSS yang tipe apa G plus yang punya rating suspensi rating R-nya 1325 1319, mending nggak usah beli YSS. Kalau ada uang, nyoba cari suspensi Olins yang nggak usah pakai setelan kalau ada. Kalau nggak salah harganya lebih murah, tapi entah carinya di mana, kayaknya sulit. Cari yang ukuran pernya untuk di bawah 80 kg, pasti nyaman. Apalagi ya merek Ride It enggak, soalnya katanya murah tapi lebih keras. Ada siapa itu, Jordi atau siapa ya, itu review Ride It yang harganya 300.000, itu disebut lebih empuk lah dari standarnya, lebih layak. Tapi daripada Ride It ya mending DBS, sudah terkenal empuk. Malah beberapa orang ngomong terlalu empuk. Tapi kan masalahnya kalau terlalu empuk, enaknya kan kalau terlalu empuk masih bisa diganjel. Ya mending DBS saja. Kalau RCB gimana, Racing Boy? Kalau penulis Racing Boy itu penulis anggap masih abu-abu ya. Gila. 36,1. Ya mungkin empuk bener, tapi mahal. 1, berapa gitulah, 1,5 mungkin ya, lupa. Jadi Ride It SV2. Daripada gitu mending beli itu aja JBS yang ada setelannya, atau sekalian YSS Y plus. Kalau yang di luaran ada yang harga segitu, nggak beli di toko resmi itu, jadi beli di luarannya, beli impor gelap, ada harganya segitu. Ya wis lah, ya sudah gitu aja pilihan suspensi penulis. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.